Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan ketujuh ya di mata kuliah persamaan informasi ya, mengenai persamaan regresi linear. Mungkin ini sudah tidak asing buat kalian tentang persamaan regresi linear. Oke, yuk kita lihat analisis regresi ya. Oke, analisis regresi itu mempelajari bentuk hubungan atau pengaruh antara satu atau lebih variabel bebas yang kita sebut dengan X dengan satu variabel terikat yang kita sebut dengan Y ya. Jadi di sini hubungan atau pengaruhnya variabel bebas yang kita sebut dengan X itu bisa lebih dari satu ya. Jadi satu atau lebih, bisa dua, tiga, atau tergantung dari datanya. Nah, tapi variabel yang terikatnya atau yang disebut dengan Y itu hanya satu ya. Itu analisis regresi. Oke, dalam penelitian variabel bebas yang kita sebut dengan X biasanya variabel yang ditentukan oleh peneliti secara bebas. Jadi kita sebagai peneliti atau kalian nanti melakukan riset ya, itu yang kita tentukan itu berarti itu disebut dengan variabel bebas atau yang kita sebut dengan X. Misalnya dosis obat, lama penyimpanan, kadar zat pengawet, lama fermentasi, dan sebagainya ya, yang kita tentukan. Oke. Nah, sedangkan variabel terikat atau yang kita sebut dengan Y dalam penelitian ini berupa respon yang diukur akibat perlakuan atau variabel bebas yang tadi kita tentukan ya. Misalnya jumlah sel darah merah akibat pengobatan dengan dosis tertentu. Dari dosis yang kita tentukan ya, kita ukur variabel terikatnya jumlah sel darah merah misalnya ya, berdasarkan variabel bebas yang sudah kita tentukan. Contoh yang lain, jumlah mikroba daging setelah disimpan beberapa hari ya, ini hubungannya dengan lama penyimpanan. Misalnya variabel bebasnya yang terikatnya ini nanti responnya itu jumlah mikroba berdasarkan waktu penyimpanan yang kita tentukan ya, seperti itu. Regresi linear adalah salah satu dari jenis analisis prediksi yang sering digunakan pada data berskala kuantitatif yang istilahnya itu ada interval atau rasio. Jadi dengan regresi linear ini kita bisa memprediksi ya sesuatu ya berdasarkan nanti persamaannya ya, seperti itu. Oke, nah persamaan regresi ya, dalam bentuk yang paling sederhana yaitu satu variabel bebas yang kita sebut dengan X dengan satu variabel terikat yang kita sebut dengan Y mempunyai persamaan Y sama dengan A plus BX. Ini sudah tidak asing ya. Y sama dengan A plus BX. Di sini A disebut intercept atau yang kita kenal dengan istilah konstanta, dan B adalah koefisien arah atau disebutnya koefisien beta ya. Jadi ini koefisien yang mengikuti X ya, atau disebut dengan variabel bebas tadi ya, seperti itu. Ini contoh ya, contoh ini untuk pengolahan regresi linear ini yang paling mudah itu dengan menggunakan software ya. Ya, software yang sering digunakan itu Excel yang akan kita pelajari sekarang, atau nanti pada saat kalian belajar statistik itu akan dipelajari software yang bernama SPSS, yaitu nanti di mata kuliah yang lain. Nah, sekarang ini menggunakan Excel. Ini contohnya kita akan melihat ya persamaan linear antara ini ada yang kolom A waktu fermentasi ini berupa jam, kemudian kolom B itu nilai pH-nya ya, tingkat keasaman ya, dimana waktu fermentasi ini merupakan variabel X atau variabel bebas yang kita tentukan ya pada penelitian misalnya contohnya atau pada percobaan. Sedangkan pH-nya sendiri ini merupakan variabel yang terikat berdasarkan waktu yang ditentukan, itu disebut dengan variabel Y ya. Contohnya di sini ini nanti kalian bisa coba di Excel. Waktu fermentasinya misalnya 8 jam, 12 jam, 15 jam, 18 jam dan seterusnya. Kemudian nilai pH-nya itu ada di sampingnya ya, seperti itu. Nah,
nanti tolong dicoba ya di Excelnya. Oke, kemudian setelah kita buat tadi ya datanya, kemudian untuk mengoperasikan regresi itu caranya dengan cara klik data ya. Jadi di bagian tab Excel tuh di bagian atas tuh ada file, kemudian ada tab data ya. Jadi klik data, kemudian pilih data analisis, kemudian pilih regresi ya. Jadi kurang lebih gambarannya kayak begini ya. Jadi ada tab yang di atas ya, klik data ya, kemudian pilih data analisis yang sebelah kanan, paling kanan ya. Kemudian nanti keluar ada box data analisis, di situ pilih regression ya, kemudian oke. Kemudian input data analisis regresinya, setelah kita klik tadi regression tadi ya, ini nanti keluar boxnya kayak begini ya. Ada input Y range, ada input X range. Jadi kalau input Y range berarti kita blok ya, sebagai variabel terikatnya itu pH. Jadi blok pH, kemudian yang X range-nya blok yang waktu fermentasi ya, seperti itu. Jadi yang ini yang X-nya waktu fermentasi, yang Y-nya pH ya. Oke, nanti di situ ada label, ada confidence level, itu dicontreng. Jadi label itu nanti melabeli waktu fermentasi atau pH-nya ya. Oke. Kemudian yang lainnya juga dicontreng. Tapi nanti di sini yang kita baca, yang kita pelajarin hanya persamaan regresi linear. Jadi kita belum mempelajari terkait tentang bagaimana membaca hubungan, pengaruh ya, yang seperti itu. Jadi itu nanti dipelajari di mata kuliah yang lain, di statistika. Oke. Kemudian nanti tabel yang keluar itu banyak ya. Output data tabelnya itu banyak ya. Ini bukan input ya, outputnya. Kemudian nanti kita baca data tabel yang ketiga ya. Di situ ada 5 tabel kurang lebih. Nanti data tabel yang ketiga kita mencari persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, ini tabel yang ketiga. Nanti kalian bisa lihat kalau kalian coba di Excel ya. Di sini saya crop ya sebagian tabel ketiga, karena tabel ketiga juga ini cukup panjang. Yang kita baca untuk mencari persamaan Y sama dengan A plus BX itu yang dikasih box kuning ya. Ada intercept atau konstanta dengan nilai koefisiennya yang kita baca. Kemudian ada waktu fermentasi atau jam, itu yang kita sebut dengan koefisien beta ya, yang mengikuti nilai X tadi ya, seperti itu. Oke, di sini jadi konstantanya ya, yang A didapat 5,707 sekian, sedangkan koefisien B-nya ya itu negatif 0,0467 sekian ya. Oke, jadi di sini didapat persamaannya Y sama dengan A-nya kita ganti 5,707 dikurangi B-nya kita ganti ya. Ini karena minus ya, jadi tanda plusnya langsung diganti minus, jadi minus 0,047 dibulatkan ya, X ini persamaannya. Oke, selesai seperti ini ya, mudah kan ya. Oke, dari sini ya contoh, kita akan memprediksi variabel terikat Y jika ditentukan variabel bebasnya. Jadi kita tentukan variabel bebasnya dengan persamaan tadi Y sama dengan 5,707 dikurangi 0,047X. Contoh di sini, jika waktu fermentasi yang kita sebut dengan X dilakukan selama 20 jam, berapakah nilai pH atau Y yang didapat? Jadi masukin ke dalam persamaan, 5Y sama dengan 5,707 dikurang 0,047, X-nya diganti 20, kemudian Y sama dengan 5,707 dikurangi 0,94. Nanti didapat Y sama dengan 4,767. Jadi ini prediksi, walaupun kita tidak melakukan misalnya yang waktu fermentasi 20 jam, tapi kita bisa memprediksi bahwa nilai pH-nya 4,767 ya. Oke. Berarti
ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang disampaikan pada materi persamaan regresi linear ya. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.